Langit timur Nusantara selalu memiliki pesonanya tersendiri. Di ufuk sana, sebuah pulau besar bernama Papua menyimpan hutan-hutan yang bagaikan dunia lain. Dari kejauhan, tersaji pemandangan hijau tidak terputus, seperti permadani zamrud raksasa yang disulam oleh alam selama jutaan tahun. Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia dan yang terbesar di Asia Pasifik setelah Kongo dan Amazon. Luasnya diperkirakan mencapai lebih dari 33,6 juta hektar, yang sebagian besar berada di Provinsi Papua dan Papua Barat, atau mewakili sekitar 25% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Ini artinya hutan Papua memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati serta stabilitas iklim di kawasan Asia Pasifik. Di atas peta, Pulau Papua terlihat seperti burung yang terbang ke arah timur. Kepala burungnya adalah semenanjung Vogelkop atau kepala burung di Papua Barat, sementara sayapnya membentang ke arah Samudra Pasifik. Sebagai hamparan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ia adalah mozaik ekosistem yang membentang dari pesisir mangrove yang berlumpur, melalui rawa-rawa sagu yang luas, menanjak ke perbukitan yang diselimuti kanopi lebat, hingga puncak-puncak pegunungan bersalju abadi di Pegunungan Jayawijaya, yang merupakan satu-satunya tempat di Indonesia di mana gletser tropis masih berjuang untuk bertahan. Hutan Papua merupakan salah satu hutan tropis terakhir yang benar-benar liar dan nyaris tidak tersentuh oleh peradaban modern. Disinilah hidup spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi, dari burung cendrawasih yang disebut sebagai burung surga, burung kasuari yang bagaikan penjaga purba dari zaman yang hampir terlupakan, hingga kanguru pohon yang unik yang seolah menolak hukum lazim dunia kanguru di Australia. Di hutan ini, waktu seperti berjalan lebih lambat. Setiap langkahnya seolah perjalanan menembus masa lalu bumi, menuju sebuah dunia yang nyaris mitologis. Hutan Papua dikenal dengan kekayaan faunanya yang eksotik. Dan jika ada satu hal yang mendefinisikan keunikan fauna Papua lebih dari yang lain, maka itu adalah dunia burungnya. Pulau Nugini yang mencakup Papua Indonesia dan Papua Nugini memiliki lebih dari 700 spesies burung yang tercatat, di mana lebih dari 300 diantaranya adalah burung endemik. Itulah mengapa Papua menjadi kiblat bagi para pengamat burung serta ahli ornitologi. Keanekaragaman ini lahir dari isolasi geografis yang panjang serta variasi habitat yang ekstrim, mulai dari pantai hingga puncak gunung es. Setiap ceruk ekologis diisi oleh spesies yang telah beradaptasi secara sempurna. Di lantai hutan, kita bisa menemukan burung dara mahkota, sejenis merpati raksasa seukuran kalkun dengan mahkota rendah biru yang spektakuler. Di kanopi, kita bisa menemukan paruh besar kakak tua raja yang cukup kuat untuk memecahkan biji paling keras sekalipun, hingga burung-burung mungil warna-warni yang melompat-lompat di antara semak belukar. Namun, di antara semua permata ini, terdapat dua kelompok burung yang berdiri sebagai pilar utama legenda keeksotisan hutan Papua, yaitu burung cendrawasih, sang penari dari surgawi, dan burung kasuari yang disebut sebagai raksasa purba. Burung cendrawasih mendapat julukan burung surga, sebuah penamaan yang sebetulnya lahir dari kesalahpahaman yang sangat indah. Sejak berabad-abad lalu, burung ini telah memikat manusia. Ketika spesimen pertama tiba di Eropa pada awal abad ke-16, spesimen tersebut telah disiapkan oleh penduduk asli dengan membuang sayap dan kakinya. Hal ini menimbulkan kepercayaan bagi orang Eropa bahwa burung-burung ini tidak pernah mendarat.
melayang selamanya di surga dan hanya memakan embun. Mereka dianggap sebagai utusan dari Taman Eden, sebuah gagasan yang diperkuat oleh keindahan bulunya yang tidak masuk akal. Mendeskripsikan keindahan burung cendrawasih menjadi semacam tantangan bagi kosakata manusia. Bulu mereka bukan sekedar warna, tetapi juga memiliki struktur nanokompleks yang memanipulasi cahaya, menciptakan efek metalik, beludru, dan warna-warni yang dapat berubah tergantung sudut pandang. Mereka terdiri dari 42 spesies, dan masing-masing dari mereka memiliki kekhasan dan keindahannya tersendiri. Tetapi, keindahan burung cendrawasih tidak hanya terletak pada bulunya yang memesona, sebab mereka adalah bagian dari sebuah pertunjukan teater yang dramatis. Ritual kawin mereka yang dikenal sebagai lek adalah salah satu tontonan paling luar biasa dalam dunia alam. Prosesnya dimulai dengan sang jantan memilih dan mempersiapkan panggung atau arena tariannya. Ini bisa berupa dahan horizontal yang bersih atau sebidang tanah di lantai hutan. Jantan dengan cermat membersihkan panggungnya dari daun-daun atau ranting yang mengganggu guna memastikan tidak ada yang dapat mengalihkan perhatian dari penampilannya. Ketika seekor betina yang biasanya berwarna coklat kusam dan sederhana mendekat, maka dimulailah sebuah pertunjukan yang spektakuler. Setiap spesies memiliki koreografinya tersendiri. Pejantan burung cendrawasih merah misalnya akan menggantung terbalik dari dahan, menggetarkan bulu merahnya seperti penari Spanyol. Pejantan cendrawasih kerah akan mengubah dirinya menjadi bentuk geometris yang surreal, melompat-lompat di sekitar betina sambil memamerkan wajah birunya. Sementara itu, pejantan parotia akan menari seperti balerina di lantai hutan yang telah ia bersihkan, menggoyangkan 6 bulu kawat berkepala cakram yang terdapat di kepalanya. Pertunjukan ini bukan hanya tentang visual yang memukau. Ia disertai dengan serangkaian vokalisasi yang kompleks, mulai dari teriakan keras, siulan, hingga suara mekanis seperti kertakan atau senapan mesin. Semua ini adalah upaya untuk meyakinkan betina bahwa gen sang jantan adalah yang terbaik dan paling layak untuk diwariskan. Setelah kawin, sang jantan tidak memiliki peran lebih lanjut. Betina akan membangun sarang, mengerami telur, dan membesarkan anak-anaknya sendirian. Selain itu, di balik kecantikannya, cendrawasih memiliki peran penting bagi hutan Papua. Mereka adalah penyebar biji alami. Saat memakan buah, mereka sering terbang jauh sebelum membuang bijinya, sehingga membantu regenerasi hutan. Jika burung cendrawasih adalah penari lembut dari surga, maka burung kasuari adalah panglima tua hutan Papua. Berjalan di lantai hutan Papua dengan langkah berat dan tatapan waspada, kasuari seolah menyeret bayangan kita pada era dinosaurus. Ia adalah burung darat terbesar di Papua dan salah satu yang terbesar di dunia. Kasuari termasuk dalam kelompok burung ratite, yaitu burung-burung besar yang tidak bisa terbang seperti burung unta atau emu. Garis keturunan mereka sangatlah kuno, dan mereka mempertahankan banyak ciri primitif. Tubuhnya yang besar dan gempal ditutupi bulu hitam legam yang kasar dan kaku, lebih mirip rambut kasar daripada bulu burung pada umumnya. Bulu ini memberikan perlindungan sempurna saat mereka menerobos semak belukar yang lebat. Lalu, fitur paling menakutkan dari kasuari adalah kakinya. Mereka memiliki kaki yang sangat besar dan kuat yang mampu melontarkan mereka ke udara dalam sebuah lompatan atau mendorongnya berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam.
Setiap kaki memiliki 3 jari, dan jari bagian dalam dilengkapi dengan cakar sepanjang 12 cm yang tajam seperti belati. Dan cakar inilah yang menjadi senjata pertahanan utamanya. Leher dan kepala mereka tidak berbulu, menampilkan kulit berwarna biru cerah, ungu, dan merah. Dari lehernya menjuntai 1 atau 2 gelambir atau pial berwarna merah. Kemudian di atas kepalanya terdapat struktur paling ikonik berupa mahkota yang terbuat dari keratin, sebuah bahan yang sama dengan kuku manusia dengan inti yang berongga. Fungsinya masih diperdebatkan oleh para ilmuwan, tetapi kemungkinan besar digunakan untuk beberapa hal, antara lain sebagai penanda usia dan dominasi, untuk membantu menyingkirkan semak saat berlari, atau sebagai resonator untuk memperkuat suara panggilan bernada rendah yang dihasilkannya. Kasuari adalah makhluk yang sangat soliter dan teritorial. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, menjelajahi wilayahnya yang luas untuk mencari makanan. Mereka adalah frugivora atau pemakan buah. Mereka menelan buah secara utuh, bahkan buah-buahan besar yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Dan dengan pola makan semacam itu, mereka memiliki peran ekologis yang sangat krusial. Kasuari sering disebut sebagai tukang kebun hutan hujan. Saat mereka memakan buah, biji-biji di dalamnya akan melewati sistem pencernaan mereka tanpa rusak. Kasuari kemudian akan mengeluarkan biji-biji tersebut bersama dengan kotorannya di lokasi yang jauh dari pohon induknya. Kotoran ini berfungsi sebagai pupuk alami, di mana dengan cara ini, kasuari menyebarkan biji lebih dari 200 spesies tanaman di seluruh hutan Papua, memastikan regenerasi serta kesehatan ekosistem. Banyak spesies pohon di Papua bergantung sepenuhnya pada kasuari untuk penyebaran biji mereka. Dan tanpa kasuari, struktur hutan akan berubah secara drastis. Kasuari memiliki gelar sebagai burung paling berbahaya di dunia, dan reputasi ini bukannya tanpa alasan. Kendati demikian, sangat perlu untuk memahami konteks dari gelar ini. Pada dasarnya, kasuari adalah burung pemalu dan akan menghindari kontak dengan manusia jika memungkinkan. Agresivitasnya murni bersifat defensif. Ketika merasa terpojok atau terancam, terutama jika anak-anaknya berada di dekatnya, kasuari akan bereaksi dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka akan melompat dan menendang ke depan dengan kedua kakinya, di mana kemudian cakar belatinya dapat dengan mudah merobek kulit serta menyebabkan luka fatal. Bagi masyarakat adat Papua, kasuari memiliki hubungan yang kompleks. Di satu sisi, ia adalah sumber makanan penting dan bulu serta tulangnya digunakan untuk hiasan upacara dan peralatan. Namun di sisi lain, ia adalah makhluk yang sangat dihormati dan ditakuti. Namun sayangnya, kombinasi dari perburuan dan hilangnya habitat akibat pembukaan lahan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup kasuari. Sementara itu, di kanopi hutan pegunungan yang sejuk dan berkabut, hutan Papua menyajikan salah satu mamalia paling aneh dan menawan di dunia bernama kanguru pohon. Seekor kanguru yang umumnya dikenal sebagai pelompat di padang rumput Australia justru menjalani kehidupan arboreal layaknya primata. Mereka tampak seperti persilangan antara kanguru kecil, beruang teddy, serta seekor monyet. Ciri fisik kanguru pohon memang didesain untuk menguasai dunia kanopi. Tidak seperti kanguru darat yang memiliki kaki belakang sangat panjang untuk melompat, kaki belakang mereka lebih pendek dan lebih kekar, sehingga memberikan stabilitas saat memanjat. Mereka tidak bisa melompat secara efisien di darat.
gerakan mereka di tanah cenderung canggung. Lengan depan mereka jauh lebih kuat dan berotot dibandingkan kerabat daratnya. Lengan ini digunakan untuk menarik tubuh mereka ke atas dan berpegangan pada dahan. Cakar mereka juga lebih panjang dan melengkung untuk cengkraman yang lebih baik. Mereka juga memiliki telapak kaki lebar dan kasar dilapisi kulit berpola seperti sol sepatu hiking, sehingga memberikan traksi yang sangat baik pada kulit kayu yang basah dan berlumut. Selain itu, ekor mereka juga sangat panjang dan tebal, namun tidak digunakan untuk berpegangan seperti monyet. Sebaliknya, ekor ini berfungsi sebagai penyeimbang yang vital saat mereka bergerak di antara dahan atau saat melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Mereka tercatat mampu melompat turun hingga 18 meter ke tanah tanpa cedera. Kanguru pohon adalah hewan yang sebagian besar aktif di malam hari atau saat fajar dan senja. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon, bergerak dengan lambat dan hati-hati saat mencari makan. Diet mereka terdiri dari daun-daunan, tetapi mereka juga memakan bunga, buah, dan bahkan kulit kayu. Mereka adalah hewan yang sebagian besar soliter, meskipun terkadang dapat ditemui dalam kelompok kecil. Gerakan mereka yang lambat dan terukur adalah adaptasi untuk menghemat energi, mengingat diet daun mereka yang rendah akan kalori. Kanguru pohon terdiri dari sekitar 14 spesies dan sebagian besar hidup di hutan-hutan pegunungan Nugini. Setiap spesies dari mereka memiliki penampilan dan distribusi yang unik. Namun sayangnya, hampir semua spesies kanguru pohon berada di bawah ancaman kepunahan. Sifat mereka yang lambat serta kebiasaan mereka untuk turun ke tanah saat berpindah pohon membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi para pemburu. Ancaman terbesar mereka adalah hilangnya habitat. Hutan pegunungan yang menjadi rumah mereka sangat rentan terhadap pembukaan lahan untuk pertanian serta penebangan. Sementara itu, upaya konservasi sangat sulit dilakukan karena sifat mereka yang pemalu serta habitat mereka yang sulit untuk dijangkau. Meskipun fauna ikonik seringkali mencuri perhatian, kekayaan flora dan kehidupan lain di hutan Papua tidak kalah menakjubkan. Hutan ini adalah perpustakaan botani yang hidup. Papua adalah rumah bagi lebih dari 2.700 spesies anggrek, menjadikan hutan ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman anggrek terkaya di dunia. Mulai dari anggrek hitam yang misterius hingga anggrek tebu raksasa, hutan Papua menyajikan keindahan yang tidak terbatas. Kemudian, selain buah-buahan yang umum, Papua memiliki buah-buahan endemik seperti matoa dan buah merah atau Pandanus conoideus, buah mirip nanas raksasa berwarna merah cerah yang kaya akan antioksidan dan menjadi bagian penting dari diet dan pengobatan tradisional bagi masyarakat pegunungan. Hutan Papua juga menjadi rumah bagi serangga dengan proporsi raksasa. Ada kupu-kupu sayap burung Goliat, salah satu kupu-kupu terbesar di dunia dengan rentang sayap hingga 28 cm. Ada juga serangga tongkat raksasa yang dapat menyamar dengan sempurna sebagai ranting. Selama lebih dari 40.000 tahun, manusia telah hidup dalam dan dari hutan ini. Ratusan suku adat yang berbeda telah mengembangkan pengetahuan ekologis tradisional yang mendalam. Dan bagi mereka, hutan bukan hanya sumber daya. Ia adalah ibu, apotek, supermarket, serta tempat suci yang menjadi pusat identitas budaya mereka. Hutan Papua adalah pengingat tentang bagaimana rupa dunia kita di zaman dulu. Liar, penuh dengan keanekaragaman yang melimpah dan menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Dari tarian cendrawasih yang memukau, langkah berat kasuari yang menggetarkan, hingga tatapan lembut kanguru pohon di kanopi yang berkabut, setiap sudut hutan ini menceritakan kisah adaptasi dan keindahan.
Sayangnya, mahakarya terakhir dari Taman Eden ini berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laju deforestasi, perburuan liar dan perubahan iklim mengancam untuk membungkam simfoni kehidupan yang telah bergema selama jutaan tahun. Padahal, ia adalah paru-paru bagi bumi, perpustakaan genetik yang tidak ternilai, dan rumah bagi budaya-budaya kuno. Kehilangannya akan menjadi sebuah tragedi yang tidak terukur, sebuah bab yang dihapus dari buku kehidupan di muka bumi. Maka, memahami kekayaan, keindahan, dan keunikannya adalah langkah pertama dan paling penting untuk memastikan bahwa Zamrud Khatulistiwa ini akan terus bersinar bagi generasi-generasi yang akan datang.